Ini dia spoiler BTTH episode 166-167 versi novel, udah mimin ringkas biar kalian nggak pusing sama detail-detail kecil. Jadi siap-siap, jangan kedip, karena ceritanya makin panas. Biar langsung to the point. Cerita makin gila, siap-siap auto nagih. Gaskanlah yuk. Xiao Yan dan kelompoknya terus menerobos gelombang binatang buas yang tak ada habisnya. Di depan mereka ada kelompok Hun Yu, sementara di belakangnya mengejar kelompok suku Heaven Demon Phoenix yang dipimpin Jiu Feng. Meski menghadapi tekanan besar, Xiao Yan dan sekutunya seperti Gu Qingyang, Sun Er, Cai Lin, Yun Yun, serta dokter peri kecil bekerja sama rapat, membentuk formasi segitiga untuk bertahan dan menyerang. Dengan kekuatan gabungan, Xiao Yan memanggil naga api dari api surgawinya, Gu Qing yang mengeluarkan jurus segel pembalik laut, dan yang lain turut menyerang. Mereka berhasil memaksa jalan maju meski harus terus menguras doki dan pil pemulihan. Pertarungan semakin sulit karena binatang buas semakin kuat, bahkan hingga level Dozun bintang 9, membuat kecepatan mereka melambat. Namun, saat hampir putus asa, mereka menyadari kelompok Hun Yu sudah lebih dulu menembus barisan terakhir binatang buas. Hal ini memberi semangat baru, dan Xiao Yan memimpin percepatan serangan terakhir. Setelah pertarungan sengit, mereka akhirnya keluar dari gelombang binatang. Anehnya, binatang buas yang tersisa hanya mengaum dari jauh tanpa berani mendekat. Begitu pandangannya terbuka, Xiao Yan terkejut menemukan sebuah pohon hijau purba raksasa berdiri megah di tengah dataran luas. Aura kunonya sangat misterius, dan ia sadar bahwa itulah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris, tujuan utama perjalanan mereka. Xiao Yan, Sun Er, dan rombongannya menemukan pohon kuno Bodhisattva, sebuah eksistensi legendaris yang bahkan klan kuno hanya kenal dari kitab kuno. Pohon raksasa ini memancarkan aura kuno, agung, sekaligus penuh bahaya tersembunyi. Namun, mereka bukan satu-satunya yang datang. Klan Hun, dipimpin oleh Hun Yu, sudah lebih dulu tiba. Tidak lama, kelompok lain termasuk suku Heaven Demon Phoenix juga ikut menyusul. Semua pihak terpesona oleh daya tarik pohon ilahi itu, karena di dalamnya tersimpan hati Bodhisattva, sebuah inti energi hidup yang luar biasa. Hun Yu mengingatkan bahwa leluhur mereka yang berkekuatan Bansheng pernah hilang saat mendekati pohon itu, menandakan bahaya besar yang tersembunyi. Meski demikian, tidak ada satupun pihak yang mau mundur setelah perjalanan panjang. Saat semua kelompok semakin dekat, aura ganjil pohon makin terasa. King Lin mengungkap bahwa di balik udara jernih penuh kehidupan, tersembunyi racun dingin dan emosi negatif. Benar saja, tak lama kemudian pohon raksasa itu bergerak. Dari cabang-cabangnya muncul 5 sosok misterius, masing-masing memancarkan tekanan mengerikan. Mereka bukan sembarangan, ternyata kelimanya adalah elit Bansheng, penjaga mematikan pohon kuno Bodhisattva. Di depan pohon kuno Bodhisattva, muncul 5 boneka Bansheng elit, mantan ahli puncak yang telah ditangkap dan diubah menjadi penjaga tanpa jiwa oleh pohon tersebut. Pemandangan ini membuat semua pihak terkejut sekaligus ngeri, apalagi salah satunya ternyata leluhur klan Hun yang hilang berabad-abad lalu. Xiao Yan menyadari mereka tidak bisa mundur begitu saja. Ia lalu mengatur formasi, setiap kelompok faksi besar harus menghadapi satu boneka. Meski jumlah mereka banyak, melawan kekuatan setingkat Bansheng tetaplah berbahaya. Pertempuran besar pun pecah. Xiao Yan bersama Sun Er, Gu Qingyang, dan sekutunya menahan satu boneka. Serangan gabungan mereka nyaris tak berpengaruh karena tubuh boneka itu keras dan tak bernyawa. Xiao Yan akhirnya menyimpulkan bahwa satu-satunya cara adalah menghancurkan kepalanya. Dengan badan kaca King Kong dan serangan gabungan sekutu, Xiao Yan berhasil membuat retakan di kepala boneka. Serangan lanjutan dari Sun Er, Gu Qingyang, Cai Lin, serta yang lain menghantam bersamaan. Akhirnya, kepala boneka Bansheng itu meledak hancur, menjadi tanda awal bahwa mereka memang bisa menjatuhkan penjaga mematikan pohon kuno Bodhisattva. Setelah pertempuran sengit, boneka Bansheng pertama akhirnya dihancurkan oleh gabungan kekuatan Xiao Yan dan sekutunya. Tubuhnya berubah menjadi abu, menandakan akhir dari perlawanan mematikan itu. Namun, hampir semua pihak mengalami luka-luka, bahkan yang terkuat seperti Gu Qingyang pun terpukul keras. Xiao Yan membagikan pil obat agar semua segera pulih sebelum menghadapi bahaya berikutnya. Di sisi lain, kelompok-kelompok lain juga bertarung melawan boneka Bansheng masing-masing. Meski akhirnya semua boneka berhasil dibunuh, harga yang dibayar sangat besar. Banyak korban jatuh, terutama dari kelompok yang tak punya kerja sama baik. 3 kelompok besar, Xiao Yan, Hun Yu, dan Jiu Feng, berhasil menyelesaikan pertarungan lebih cepat, namun mereka hanya menonton dingin kelompok lain yang berdarah-darah tanpa memberi bantuan. Begitu semua boneka musnah,
Perhatian semua orang tertuju pada pohon kuno Bodhisattva yang diyakini menyimpan hati Bodhisattva. Xiao Yan memperingatkan bahwa hanya yang cukup kuat boleh melanjutkan, sementara yang lebih lemah sebaiknya mundur. Setelah beristirahat, ia memimpin kelompoknya maju. Hun Yu, Jiu Feng, dan kelompok lain pun tak mau kalah, ikut bergerak mendekati pohon raksasa itu. Ketika mereka tiba di bawah pohon, pilar cahaya emas tiba-tiba menyelimuti kelompok Xiao Yan dan beberapa pihak lain. Seketika, douki mereka lenyap tak terkendali, dan dalam sekejap mata, seluruh kelompok itu tersedot masuk ke dalam pohon, menghilang secara misterius di hadapan orang-orang yang masih tertinggal di luar. Setelah tersedot masuk ke dalam pohon kuno Bodhisattva, Xiao Yan mendapati dirinya berada di dunia putih kosong. Ia melangkah ke sebuah cincin cahaya dan tiba-tiba masuk ke dalam ilusi yang sangat nyata, seolah ia telah menjadi seorang dousheng dengan kekuatan tak tertandingi. Dalam ilusi itu, ia dengan mudah memusnahkan binatang buas, bahkan membantai kelompok Hun Yu hanya dengan satu gerakan. Mabuk oleh kekuatan tersebut, Xiao Yan hampir tenggelam dalam kegilaan dan nafsu membunuh. Namun, benih bodhisattva yang ia miliki memancarkan energi dingin yang menenangkan, membersihkan pikirannya dari pengaruh ilusi. Saat sadar, ia mengerti bahwa semua itu hanyalah jebakan pohon kuno bodhisattva. Mereka yang tidak bisa menahan diri, seperti para Bansheng terdahulu, akhirnya kehilangan jiwa dan berubah menjadi boneka. Begitu Xiao Yan melepaskan diri, ilusi itu hancur bagaikan kaca pecah. Ia pun muncul di ruang gio kehijauan, berhadapan langsung dengan inti pohon kuno bodhisattva yang lebih kecil. Dari sana, ia melihat bahwa bukan hanya dirinya yang terperangkap, tetapi juga Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan semua orang yang masuk ke pohon. Mereka masing-masing sedang terjebak dalam ilusi pribadi. Saat Xiao Yan marah dan menyalakan api surgawinya, pohon kuno bodhisattva bergetar. Tiba-tiba, sebuah cahaya menampakkan bayangan sosok berpakaian hitam berdiri di hadapan pohon raksasa. Aura yang dipancarkannya begitu agung hingga bahkan pohon itu tampak kecil di hadapannya. Xiao Yan pun terkejut, karena sosok itu bukan sembarang orang, melainkan seorang doudi legendaris, eksistensi tertinggi yang selama ini hanya ada dalam mitos. Xiao Yan menyaksikan dalam cahaya ilusi sebuah pertarungan besar di masa lalu. Seorang doudi berpakaian hitam menyerang pohon kuno bodhisattva. Pohon itu melawan dengan sengit, lalu muncul lagi doudi misterius lainnya yang ikut campur. Dengan gabungan kekuatan doudi misterius dan pohon kuno bodhisattva, doudi berpakaian hitam hancur binasa. Namun, sebelum mati, emosi negatif doudi hitam menyusup ke dalam pohon kuno bodhisattva. Selama ribuan tahun, energi gelap ini perlahan mengubah pohon itu menjadi setengah jahat, menciptakan ilusi-ilusi berbahaya yang menyesatkan banyak ahli. Karena itu, pohon kuno bodhisattva kini seperti memiliki dua roh, satu asli, satu lagi bayangan jahat dari doudi hitam. Tangan menunjuk kanan pohon itu kemudian menyampaikan maksudnya kepada Xiao Yan. Ia meminta bantuan untuk mengusir roh jahat tersebut. Xiao Yan terkejut, karena kekuatannya sebagai douzun masih terlalu lemah untuk menghadapi sisa emosi seorang doudi. Namun, pohon kuno bodhisattva menunjukkan cara, menggunakan benih bodhisattva untuk memurnikan energi gelap itu. Awalnya Xiao Yan ragu, karena di tangannya hanya ada satu benih yang kualitasnya rendah. Tetapi pohon itu mengguncang tubuhnya dan mengeluarkan 24 benih bodhisattva murni, jauh lebih berharga dan kuat dibanding miliknya. Xiao Yan pun mulai bekerja. Ia menggunakan api surgawi untuk menyempurnakan benih bodhisattva, meski prosesnya sulit dan menguras tenaga. Setelah berhasil memurnikan satu benih, energi hijau murni masuk ke dalam pohon, menekan uap hitam jahat hingga perlahan menghilang. Namun, karena kelelahan, Xiao Yan terpaksa berhenti sementara. Pohon kuno bodhisattva lalu membuatkan kasur energi hijau untuknya. Begitu ia berbaring, energi murni dari pohon mengalir deras ke tubuhnya, memperkuat dirinya sambil memulihkan tenaga. Xiao Yan duduk di bawah pohon kuno bodhisattva, tubuhnya dialiri energi murni yang tak terbatas. Energi ini bukan hanya memulihkan doukinya, tapi juga memperluas kapasitas douki di tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Ia melanjutkan pemurnian benih bodhisattva dengan bantuan api surgawi. Setiap kali satu benih dimurnikan, energi hijau masuk ke pohon dan menghapus sedikit demi sedikit uap hitam jahat yang berasal dari emosi negatif doudi berpakaian hitam. Pohon memberi Xiao Yan pasokan douki tanpa henti, sehingga ia bisa bekerja terus-menerus tanpa takut kehabisan energi. Meskipun melelahkan, hadiah yang ia peroleh sangat besar, doukinya tumbuh berkali-kali lipat. Pemurnian berlangsung lama, hingga akhirnya seluruh benih bodhisattva habis dimurnikan. Uap hitam jahat pun benar-benar hilang. Pohon kuno bodhisattva kembali ke wujud aslinya,
hijau zamrud, damai, dan suci. Pohon menunjukkan rasa terima kasih dengan mengusap Xiao Yan memakai cabangnya. Namun, karena kelelahan jiwa yang amat berat, Xiao Yan pun tertidur. Pohon kemudian menarik Xiao Yan ke dalam batangnya, menyatukan tubuhnya dengan pohon. Setelah itu, pohon kuno Bodhisattva mengusir semua orang lain dari dalam ilusi, termasuk Sun Er, Hun Yu, Gu Qingyang, Jiu Feng, dan yang lainnya. Mereka semua ketakutan setelah sadar bahwa hampir terjebak selamanya di dalam ilusi. Saat melihat Xiao Yan yang tertidur di dalam pohon, Sun Er panik. Tapi Gu Qing yang mengingatkannya bahwa ini mungkin adalah kesempatan besar. Menurut catatan kuno, pohon kuno Bodhisattva memiliki 3 harta legendaris. 1. Hati Bodhisattva 2. Benih Bodhisattva 3. Pemahaman sifat dunia melalui pohon, yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi pengetahuan. Harta ketiga ini diyakini bisa memberi seseorang kesempatan untuk mencapai Doudi, tingkat legendaris tertinggi. Setelah pohon kuno Bodhisattva menyatukan Xiao Yan, semua orang di dalam ruang itu menatap iri. Hun Yu dan Jiu Feng diliputi kecemburuan. Mereka menyesal tidak membunuh Xiao Yan lebih awal. Karena tidak tahan, mereka bekerja sama untuk menyerang Xiao Yan yang sedang berada dalam kondisi meditasi. Serangan mereka mengenai pohon, tetapi pohon kuno Bodhisattva melepaskan kekuatan balik yang sangat dahsyat. Douki pertahanan Hun Yu dan Jiu Feng hancur. Keduanya terlempar jauh, memuntahkan darah, kalah dalam sekejap. Hal ini membuat semua orang sadar bahwa Xiao Yan kini dilindungi langsung oleh pohon Bodhisattva. Sun Er nyaris membalas dendam, tapi Gu Qing yang menghentikannya. Ia menilai pertarungan terbuka hanya akan membangunkan Xiao Yan dan merugikan semua pihak. Akhirnya, suasana tetap tegang. Kelompok Gu dan Sun Er di satu sisi, kelompok Hun dan Heaven Demon Phoenix di sisi lain. Mereka semua mencoba keluar dari ruang misterius itu, tetapi gagal. Ruang tersebut benar-benar kokoh dan tak bisa dirobek, bahkan oleh Gu Qingyang. Satu-satunya jalan keluar adalah menunggu Xiao Yan selesai dengan ujiannya. Waktu berlalu dalam kebuntuan. Energi kehidupan di tempat itu sangat padat, jadi banyak orang memanfaatkannya untuk berlatih dan menyembuhkan luka. Meski begitu, kecemasan tetap ada, terutama karena Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda hidup selama sebulan penuh. Setelah sebulan, ketika beberapa orang mulai kehilangan akal dan nyaris menyerang pohon Bodhisattva karena frustasi, tubuh Xiao Yan akhirnya bergetar. Kedua matanya, yang tertutup selama ini, perlahan terbuka di hadapan semua tatapan terkejut. Setelah keluar dari meditasi pohon Bodhisattva, Xiao Yan memiliki semua benih Bodhisattva. Jiu Feng menuduhnya serakah. Hun Yu menuntut agar Xiao Yan membagi 8 benih untuk klan Hun dan Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan menolak mentah-mentah, membuat suasana menjadi tegang. Hun Yu lalu memutuskan membunuh Xiao Yan. Klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix langsung menyerang. Kelompok Sun Er dan Gu Qing yang menghadang serangan mereka. Perang besar antar faksi hampir pecah, dengan 2 pihak utama, klan Hun Heaven Demon Phoenix versus klan Gu sekutu Xiao Yan. Xiao Yan maju sendirian menghadapi Hun Yu. Ia sudah tidak lagi takut, karena kekuatannya setelah keluar dari pohon Bodhisattva telah melonjak ke puncak perubahan ke-9 Douzun. Aura ini mengejutkan semua orang, sebulan lalu Xiao Yan belum sekuat itu. Hun Yu, salah satu jenius puncak klan Hun, menggunakan kekuatan penuh. Ia mengaktifkan Tato Klan dan melepaskan teknik pamungkasnya, telapak tangan penghancur jiwa. Serangan ini berisi douki hitam pekat dengan kekuatan jiwa yang mengerikan. Namun, Xiao Yan dengan tenang melangkah maju. Dengan nyala api di tangannya, ia menghantam telapak tangan hitam itu. Hasilnya, serangan Hun Yu hancur seketika, membuat semua orang terkejut. Xiao Yan telah melampaui level Hun Yu, perbedaan kekuatan mereka kini terlalu besar. Hun Yu melepaskan palm penghancur jiwa, teknik pamungkasnya, tapi Xiao Yan dengan mudah menghancurkannya. Xiao Yan lalu menciptakan tangan api raksasa yang menghancurkan semua serangan kabut hitam Hun Yu. Hun Yu terkena serangan, tubuhnya robek oleh panas, terluka parah, dan terlempar ke tanah sambil memuntahkan darah. Para penonton terkejut melihat Xiao Yan bisa mengalahkan Hun Yu hanya dengan satu serangan. Xiao Yan lalu mengusir mundur ahli klan Hun dan Heaven Demon Phoenix dengan beberapa serangan ringan. Jiu Feng yang melihat Hun Yu kalah cepat, ketakutan dan memilih menahan niat bertarung, menyadari Xiao Yan sudah berada di level yang tak bisa mereka lawan. Xiao Yan sebenarnya ingin menghabisi Hun Yu agar klan Hun benar-benar merasakan kerugian. Namun, sebelum ia bisa bertindak,
Pohon kuno Bodhisattva mulai bergetar. Ruang ilusi yang mereka tempati mulai runtuh. Riak spasial dan retakan muncul, lalu seluruh ruang runtuh. Semua orang dipaksa keluar dari dalam pohon kuno Bodhisattva. Di luar, para ahli termasuk Nalan Yanran sudah menunggu. Mereka terkejut melihat kelompok Xiao yang akhirnya keluar dengan selamat. Semua pihak merasa lega, meski juga trauma dengan ilusi menakutkan yang mereka alami selama sebulan di dalam pohon. Pohon kuno Bodhisattva mulai kembali tenggelam ke tanah, menghilang hingga ribuan tahun ke depan. Banyak orang kecewa karena tidak mendapatkan hati Bodhisattva. Namun, diam-diam Xiao yang sudah berhasil memperolehnya. Hati Bodhisattva kini berdenyut di dadanya, menjadi kunci untuk menembus Dousheng. Xiao yang berterima kasih dalam hati pada pohon Bodhisattva. Saat pohon benar-benar hilang ke dalam tanah, tiba-tiba ruang di sekitar Xiao Yan dan yang lain kembali bergetar hebat, tanda akan munculnya ancaman atau perubahan baru. Setelah Xiao Yan mengalahkan Hun Yu, Jiu Feng memanggil kekuatan surga Phoenix Ilusi untuk menyegel ruang. Hun Yu menghancurkan gulungan khusus, memicu fluktuasi spasial. Dari celah itu muncul penatua Gu Yu, seorang Bansheng dari klan Hun sekaligus Tianzun kedua Hall of Souls. Kehadiran Gu Yu mengejutkan semua orang, karena dia jauh lebih kuat dibandingkan Douzun Puncak. Gu Yu menatap Xiao Yan, menyadari kekuatannya melonjak setelah 1 bulan di pohon Bodhisattva, bahkan membawa benih Bodhisattva. Dia tertarik dengan Xiao Yan, tapi berniat membawanya ke klan Hun. Gu Qing yang mencoba memanggil bantuan lewat gulungan, tapi sia-sia karena ruang sudah disegel Phoenix Ilusi Jiu Feng. Xiao Yan sadar perbedaan besar antara dirinya, Douzun Puncak, dan Gu Yu, Ban Sheng. Dia berniat menggabungkan api surgawi untuk mengeluarkan serangan terkuat. Dalam hati, Xiao yang bertekad segera memurnikan hati Bodhisattva agar bisa menembus Ban Sheng, sehingga tak perlu lagi takut pada Hall of Souls. Gu Yu mengejek klan Xiao, lalu bertanya apakah Xiao yang akan ikut dengannya atau bertarung. Xiao yang memanggil sayap tulang hijau merah, membuat orang-orang Heaven Demon Phoenix terkejut karena aura familiar dari warisan mereka. Xiao yang meminta Sun Er menahannya sejenak. Sun Er mengaktifkan garis keturunan ilahi, aura dan api keemasan melonjak dari tubuhnya. Gu Yu bergerak cepat menyerang Sun Er. Sun Er menangkis dengan api emasnya, tapi tetap tertekan, tubuhnya terhuyung mundur. Namun, ia segera mengaktifkan teknik warisan, memunculkan kaisar emas membakar api surgawi, api nomor 4 dalam peringkat api surgawi. Gu Yu terkejut bahwa gadis muda seperti Sun Er sudah mampu menaklukkan api langka ini. Demikian spoiler BTTH episode 166-167, kita